Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya, pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-25 ayat yang keempat. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut. Renungan hari ini berjudul Menemukan Perlindungan, ditulis oleh Sheridan Fauzi. Sahabat ODB, saya dan istri pernah menginap di sebuah hotel tua yang indah di tepi pantai. Penginapan ini memiliki jendela besar berpanel dan dinding batu yang tebal. Suatu sore, badai mengamuk, membuat laut bergolak dan menghantam jendela hotel bagai gedoran penuh amarah. Namun kami merasa aman. Dinding hotel dan fondasinya sangat kuat. Jadi selama badai berlangsung, kamar kami menjadi tempat perlindungan. Perlindungan atau tempat pengungsian adalah tema penting dalam kitab suci. Dimulai dari Allah sendiri. Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang yang lemah. Yesaya menulis tentang Allah. Tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut. Yesaya 25 ayat yang keempat. Tempat pengungsian juga merupakan ciri keberadaan umat Allah
baik dalam bentuk kota-kota perlindungan yang harus mereka sediakan, Bilangan pasal yang ke-35 ayat yang ke-6, atau kasih yang patut mereka tunjukkan kepada orang asing yang membutuhkan. Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Prinsip-prinsip yang sama juga dapat memandu kita saat ini ketika krisis kemanusiaan melanda dunia. Pada masa-masa seperti ini kita berdoa kiranya Allah, Sang Sumber Perlindungan, memakai kita, umatnya, untuk memberi rasa aman bagi mereka yang membutuhkan. Keesokan paginya badai yang menerjang hotel kami sudah mereda. Laut kembali tenang dan burung-burung camar menikmati hangatnya mentari. Inilah gambaran yang terus saya pegang saat memikirkan saudara-saudari kita yang menghadapi bencana alam atau ditekan oleh penguasa yang gagah sombong. Yesaya 25 ayat yang keempat. Allah, Sang Sumber Perlindungan, akan memampukan kita untuk menolong orang lain menemukan rasa aman di masa sekarang dan pengharapan yang cerah di masa mendatang. Sahabat ODB, pernahkah Anda berlindung di dalam Allah atau menemukan perlindungan melalui umatnya? Lalu bagaimana Anda dapat berperan dalam menolong mereka yang menghadapi masalah saat ini? Ya Allah, sumber perlindunganku, mampukan aku untuk menolong mereka yang membutuhkan perlindungan dan pengharapan. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman